Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Putra-Mu Kau utus untuk menunjukkan bahwa di dalam Engkau tidak ada penderitaan. Di dalam Engkau tidak ada dosa. Tapi dalam Engkau hanya ada sukacita, kekudusan bersama-Mu dalam Putra-Mu Yesus. Yesus menyembuhkan segala macam penyakit, segala macam kelemahan, mengusir kuasa kegelapan. Semoga kami mengimani Yesus. Kami bersandar pada Yesus. Karena di dalam Dia kami hidup, bergerak, dan ada. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pasti setiap orang ingin bahagia. Bahagia, damai berarti tidak ada masalah. Dalam bahasa yang sangat simpel, orang tidak punya penyakit, tidak ada kelemahan, ya, tidak ada kuasa-kuasa lain yang menggoda kita dan seterusnya. Dan kalau mau jujur, itulah sebetulnya yang Tuhan janjikan dalam kitab Nabi Yesaya. Di gunung Tuhan hanya ada sukacita, kegembiraan. Tidak ada derita, tidak ada susah, tidak ada. Semua sukacita, penuh kegembiraan. Nah, itulah visio beatifika kita. Itulah harapan kita, itulah tujuan hidup kita. Itulah kemana kita akan menuju, itu jelas bagi kita orang Kristen. Sekali lagi, itu jelas bagi kita orang Kristen. Bahwa kita bersama Allah, dengan Allah, dan kita memuji, memuliakan Tuhan seperti para malaikat di surga, memuji dan memuliakan Allah. Dan itu sudah akan secara penuh nanti. Tetapi harus dimulai sekarang. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus dengan menghancurkan kuasa dosa. Dengan menghancurkan kuasa kegelapan. Dengan menghancurkan kuasa sakit. Dengan menghancurkan kuasa kelemahan. Dan kuasa iblis. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu berarti kita diajak, dibebaskan, ditebus, diselamatkan. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Meskipun kemudian kita tahu bahwa dalam proses perjalanan tidak selalu demikian. Ada sakit, ada penderitaan, mungkin juga bahkan mungkin ada kuasa kegelapan yang dari siapa kita tidak tahu. Yang mengganggu kita, menggocok kita, yang ingin mencelakakan kita. Kuasa kegelapan itu tidak selalu bahwa kita dikuasai, tetapi kita dipengaruhi. Bisa saja dipengaruhi itu misalnya kita menjadi keras kepala. Ya, kita masuk dalam ketujuh dosa yang sulit sekali kita lepaskan, ya. Dan kita terbelenggu oleh itu, nanti lama-kelamaan menjadi dipengaruhi, lalu bisa saja menjadi dikuasai. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita manusia. Ketika orang jatuh dalam dosa kesombongan, ya, punya kelemahan-kelemahan kesombongan, dan kalau itu terus-menerus, maka akan disusupi oleh kuasa kegelapan. Dan kesombongan itu menjadi suatu yang mencelakakan kita sendiri. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Nah, saudara, itulah kehidupan kita semua. Nah, Yesus mengatakan panenan banyak. Orang-orang membutuhkan seperti itu. Orang haus, orang lapar, dan orang membutuhkan pegangan. Terlebih dalam situasi sekarang ini. Pandemi, virus, orang menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi tak menentu hidupnya, menjadi kacau, menjadi gelisah. Ya. Siapakah? Nah, maka umat itu membutuhkan pekerja. Ya, membutuhkan pekerja di ladang panenan Tuhan. Siapakah itu? Kita mungkin para imam. Kita mungkin para biarawan, biarawati. Kita mungkin para pemuka umat, pemuka jemaat. Ya. Nah, untuk itu maka Yesus mengatakan, kamu semua kuberi kuasa. Kuberi kuasa untuk menginjak ular, untuk menghancurkan kuasa kegelapan,
untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan kalau saya baca, wow, luar biasa. Begitu berat, begitu luar biasa, begitu percayanya Tuhan kepada kita manusia. Yang seringkali kita sendiri tidak percaya, bisakah kita mengusir setan? Bisakah kita, itu sendiri kita sendiri bagaimana? Ya, tapi kalau mau jujur, Yesus memberikan kuasa itu. Kalau dalam bacaan teks hari ini, dalam ya, pekerja sedikit, tuaian panen begitu luar biasa. Maka mari saudaraku terkasih, pada hari Sabtu Imam ini, kami mohon kepada Anda semua untuk berdoa untuk para imam. Untuk kami semua yang mungkin sebagian terpapar oleh virus. Ya, dan sembuhkan, bahkan ya, ada beberapa yang gagal lalu meninggal. Tapi pada umumnya kita semua adalah seperti tergeletak ya. Pingsan dengan kegiatan-kegiatan kita biasanya begitu banyak, begitu macam. Sekarang habis di rumah dengan segala, di paroki, di pastoran dan segala macam. Banyak hal yang terbengkalai dalam tanda petik ya. Terbengkalai dalam arti kita tidak bisa menjalankan secara normal apa yang seharusnya kita jalankan. Ya, tetapi ini semua adalah suatu tahapan, suatu cara bagaimana kita sendiri sekarang ini untuk menghayati panggilan kita yang begitu luar biasa, begitu luhur, ya, membawa orang kepada Kristus. Sekali lagi saya mengatakan membawa orang kepada Kristus, menuntun orang dalam situasi sulit ini untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, sekali lagi ini tidak mudah. Ya, kita tidak cukup hanya berkhotbah, menjalani banyak orang sekarang ini. Kita tidak bisa dengan banyak orang, melayani dengan banyak pastoral banyak orang, tidak menjadi pastoral individual, menjadi pastoral personal. Lewat WA, lewat YouTube, ya, kita bimbing mereka untuk bagaimana masuk ke kedalaman. Ya, jadi sejauh saya bisa melayani, melihat sekarang ini bahwa kami para imam tidak lagi banyak orang, tapi man to man, satu persatu. Ya, kita lihat, kita monitor bagaimana perjuangan pergulatan mereka dari waktu ke waktu, didorong terus menerus, jatuh lagi, gagal lagi, didorong lagi terus satu persatu, sehingga mereka mulai berhasil, mulai bangkit, mulai mengerti, mulai melihat apa yang sebetulnya menjadi seorang Katolik yang sesungguhnya. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah suatu bimbingan, suatu tuntunan yang head to head, katakanlah man to man, sedikit satu orang, mengajak mereka untuk lebih dalam. Ya. Nah, maka saya membentuk suatu kelompok yang saya sebut dengan Mahkota Maria, ya, Corona Marie. Jadi zaman corona ini maka saya sebut corona itu mahkota. Corona bukan corona virus, tapi Corona Marie, Bunda Maria. Bersama Bunda Maria kita dilindungi, dibebaskan dari virus. Ya, bagi Anda yang berminat masuk dalam kelompok ini, silahkan japri saya dengan beberapa syarat-syarat yang saya minta supaya dapat dijalankan, yaitu doa jam 3 pagi dan puasa. Ya, di sana saya mengajak Anda untuk berdoa bagi gereja, bagi umat Allah yang berjuang sekarang ini dengan tidak mudahnya. Ya, kita berdoa supaya Tuhan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, doa Santo Leo, Paus Leo yang ke-13. Kita doakan setiap hari, setiap saat, supaya gereja bangkit, bangun, mengalahkan kuasa kegelapan, terbuka matanya. Karena iblis itu bisa berwajah ganda, berwajah dasar muka yang kelihatan mungkin baik, tetapi seringkali justru menjauhkan. Dan itulah kita dimohon rahmat supaya kita bisa discernment. Ya. Nah, kami mau berdoa untuk gereja dengan rosario, dengan kekuatan. Inilah salah satunya dengan doa Rosario Maria Fatima, yaitu doa di mana kita mohon supaya Bunda Maria menginjak kepala ular. Ya, kita juga mohon berdoa supaya orang-orang berdosa bertobat. Kita juga berdoa supaya orang-orang yang menjauh dari gereja kembali ke gereja. Kita mohon supaya mereka yang dalam api pencucian masuk surga. Ya, kita doa seperti Maria Fatima yang diajarkan kepada ketiga anak itu. Ya Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Bebaskan kami dari api neraka. Bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ini 7 kali 7 ya. Didoakan kemuliaan 7 kali lagi, ya Yesusku yang baik 7 kali. Dan 7 kali doa basic Katolik.
Bapa kami, Salam Maria, Roh Kudus, datanglah aku percaya, ya, malaikat agung Mikael, Gabriel dan Rafael, dan seterusnya. Ada 7 doa basic, ya. Jadi sekali lagi ini persiapan kita dalam doa Maria Fatima dan doa Corona Maria ini adalah doa bersama-sama untuk masuk ke kedalaman. Sekarang ini orang gamang bagaimana harus berdoa seperti apa, ya. Jadi bagi Anda yang ingin serius di dalam berdoa untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat, bergabung bersama saya. Nah, Anda tetap di tempat masing-masing. Hanya mungkin banyak orang mengatakan jam 3 pagi. Ya, itulah cara Yesus berdoa. Kalau kita perhatikan, Yesus berdoa jam 3 pagi. Mungkin pertama-tama akan sulit, tetapi lama-kelamaan Anda akan terbiasa. Dan kita akan, di saat-saat kita tidur enak, nyenyak dan segala macam, kita bangun, ya, untuk berdoa. Seperti orang romo-romo Buddha-Buddha terapis itu jam 3 pagi, suster-suster jam 3 pagi bangun untuk berdoa. Dan itulah kita ikut serta di dalam tugas pelayanan seperti itu. Ya, jadi kita menjadi alat gereja, berdoa bagi gereja, berdoa bagi orang berdosa supaya bertobat. Anda berminat silahkan japri ke saya. Anda berminat dengan doa Rosario Maria Fatima ini silahkan japri saya ke juga. Ya, saya buatnya dengan penuh cinta, penuh kasih. Saya buat sendiri dan saya doakan, saya pakai supaya Anda ini doa persiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sekali lagi, mari. Anda semua dukung para imam, doakan para imam dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami rapuh, ya, dan kami sekarang ini juga apa yang harus kami lakukan? Kami melakukan apa? Apa yang harus kami buat? Ya, ada banyak begitu pekerjaan yang dulu pelayanan sekarang tidak. Nah, sekarang kami mau masuk duk in altum, masuk ke kedalaman. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, mendorong kita semua untuk masuk lebih dalam hati Yesus, dalam hati yang Maha Kudus. Ketika orang mempunyai masalah pribadi yang berat, saya mengatakan kepada Anda, persembahkan diri Anda ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus itu. Masukkan hati Anda, masukkan problem Anda ke sana. Dan hati Bunda Maria juga. Bunda Maria Pertolongan Hamba dan Maria Bunda Karmel. Masukkan ke sana. Jangan selesaikan masalah kita yang berat itu dengan kepala kita, dengan kemampuan kita, dengan daya kita. Nggak bisa, nggak mampu kita. Tapi kalau kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk Anda, untuk kita semua. Saudaraku terkasih, semoga kita semua dikuatkan dan diteguhkan, ya, dan persembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan Anda berdoa bagi gereja, bagi kita semua. Dan semoga berkat hamba-Mu ini menguatkan Anda untuk semakin masuk ke dalam relasi pribadi dengan Yesus. Sekali lagi, relasi pribadi dengan Yesus. Hadir bersama Yesus dan bergaul dengan Roh Kudus. Berdialog dengan Roh Kudus. Roh Kudus, bantu kami apa yang harus kami lakukan dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Singkirkan dari kami kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami, dalam raga kami, dalam diri kami, dalam hidup kami. Sekarang semoga Tuhan memberkati Anda dan membebaskan Anda dari segala belenggu ketakutan dan kecemasan, dari segala penyakit apapun juga. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.